praktis videonya bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu. Urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh, kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mah seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama developer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, jadi kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, gitu. Nah, ini terkait yang lagi rame-rame ya teman, yaitu ini teman ya, seorang pemerintah ya daerah teman ya, atau Gubernur Jawa Barat teman ya. Nah, Pak atau Kang yang dikenal oleh KDM teman ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, kala itu lagi meninjau banjir teman ya, dan turun ke sungai langsung ya, ninjau langsung. Wah, keren banget ya, menurut saya berdua keren banget. Cuman di sini ada beberapa yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh KDM teman semuanya ya, Kang Deddy Mulyadi itu kala itu teman semuanya, yaitu hujatan netizen ya, atau ya kritikan lah ya. Nah, di sini pria ini sebut masyarakat Jawa Barat berkelas dan tidak kampungan seperti KDM yang selalu membuat konten untuk ya menghubungi masyarakat. Nah, oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita ke video selengkapnya, monggo. Pencitraan terus disebut hebat. Kasihanlah masyarakat Jawa Barat, jangan dipermalukan seperti itu ya. Masyarakat Jawa Barat ini kritis. Masyarakat Jawa Barat ini berkelas ya. Bukan yang melihat konten picisan terus terkagum-kagum ya. Itu namanya kampungan. Kalau kita main ke gedung DPR ke sana, coba tanya, pasti mau mereka ngomong. Tanya DPR, Pak mau nggak kalau jadi DPR itu seperti Deddy Mulyadi itu hebat, setiap hari bikin video ngasih uang 100-200 ribu ke masyarakat. DPR yang pikirannya waras, malu dia. Paling dia ngetawain apa? Kayak gitu, nggak malu apa? Paling juga begitu. Karena apa? Itu picisan. Itu hanya pencitraan mengelabui masyarakat. Rugi kita sebagai rakyat, punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat, punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Rugi kita sebagai rakyat, punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret. Nah, makanya rugi, tak kuring mah teu rugi, justru alus atau ningali pemimpin gitu teh. Soalnya kebijakan ya pasti nyeun kebijakan, justru kuturunna ka rakyat. Apal kebijakan mana anu kudu dijieun, anu sesuai jeung pangabutuh rakyatna. Mana anu kudu diheulakeun, mana anu kudu dipandeurikeun, mana anu leuwih penting, jeung mana anu kurang penting. Tah eta manfaat turun ka rakyat. Cenah karena solokan asup, nah make kudu diprotes. Da eta mah kabiasaanana hirupna kitu. Geus ngarakyat, geus teu bauan jeung rakyat. Teu perlu kana helikopter, teu perlu kana pesawat. Kitu we berbaur jeung masyarakat. Kitu geus kajeng dipermasalahkeun sagala. Dalam mun turun mah kadang-kadang eta nyieun kabijakan teh
kurang tepat gitu. Ternyata KDM TA, Deddy Mulyadi TA, Gubernur TA, yang kemarin dengan gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri, sekarang harus mengganti rugi 40 miliar dan dia sudah sepakati. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Lebih baik kamu berenang aja di mana-mana tuh, ya. Di Bale Endah banjir, ya. Itu di Dayakolot banjir, di Garut banjir, di Sukabumi banjir. Berenang itu di mana-mana, nggak ngabisin duit, ya. Silakan aja berenang lah, nggak usah kerja. Liar, kasihan rakyat. Ini lihat nih, dengerin ya. Itu yang itu disuruh dibongkar semuanya. Yang Jaswita. Jadi gini, Pak, saya udah suruh bongkar Jaswita semuanya. Kemudian konsekuensi dari bisnis yang dilakukan oleh PT dengan para pemodal yang personal itu, kalau itu jadi tanggungan pemerintah provinsi kita bayar, kita kembalikan. Siapa? Saya Deputi Pemulih Pencemaran. Lapor untuk Jaswita. Siapa? Jadi, Pak. Diheboh-hebohkan oleh medsos, Deddy Mulyadi hebat, sudah membabat bangunan liar dengan membawa 2 orang menteri. Tapi begitu baca berita yang sebenarnya, ini liar. Sebab nggak perlulah bawa 2 orang menteri dan di medsos-medsos seperti hebat, karena yang dibabat itu milik BUMD Jawa Baratnya sendiri yang dikuasai Deddy Mulyadi. Ngapain seperti hebat? Ya, wah tegas. Nih, saya kasih tahu ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah investigasi dan sudah diviralkan ke medsos. PTPN di Sariater, ya itu sudah dibabat dan sudah dibangun beton-beton oleh Asep Strawberry, oleh Hotel Astro, dan puluhan hektar lainnya dikuasai dan ditanam beton jadi tempat pariwisata mirip seperti Jaswita, ya, yang dibongkar Pak Deddy di Puncak Bogor. Itu Jaswita namanya. Itu milik BUMD, milik pemerintah daerah Jawa Barat yang sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi. Jadi nggak usah beraksi seperti pahlawan hebat, orang itu mah punya sendiri kok. Ya, wah kita tegas. Tapi dibiarkan yang di Sariater, yang dekat rumahnya sendiri. Ah itu ya, saya tayangkan sedikit. Nah, lalu bagaimana kabarnya yang di Puncak Bogor? Ada Asep Strawberry. Mengapa yang lain dibabat habis, Asep Strawberry dibiarkan? Nah itu babat, ya. Jadi ada keadilan. Itu gubernur hebat. Ayo babat. Apa nggak berani? Apa beraninya yang cuman yang milik sendiri, yang kira-kira orang lemah, ya, kepada pedagang pasar kaki lima, kepada ya kuli-kuli tambang, ya disebut ilegal, ya bubar seakan-akan begini begitu, dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Coba PTPN, ya, yang sudah dikuasai Cukong, itu babat. Tuh Asep Strawberry di Puncak, Asep Strawberry di Sariater, babat. Itu sangat merusak lingkungan dan itu berbahaya kepada kampung Anda sendiri di Subang. Apa nggak sayang sama orang Subang? Kalau itu perkebunan dibabat jadi bisnis propertinya cukong-cukong ke depan, apalagi sudah mau dibikinkan jalan tol ke Subang, ke Lembang, itu akan menjadi apa nanti? Bisnis propertinya cukong-cukong. Jadi jangan demonstrasi, tapi bobodoan. Ya, wah seperti tegas. Lalu siapa yang mau marah? Itu dikuasai gubernur, dikelola oleh anak buahnya gubernur yang namanya Jaswita BUMD Jawa Barat.
Nggak akan ada yang marah-marah. Jangan seperti hebat, bahwa gubernur, wah tegas, bobodoran namanya. Jadi jika main sirkus di kandang macan yang sudah jinak, nah itulah Pak Deddy Mulyadi, hanya bikin sensasi. Sekarang saya melihat para kepala daerah ini sibuk dengan izin tak izin, izin tak izin, izin tak izin. Ujung-ujungnya jualan-jualan izin. Nah, ini yang bahaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Dadang di Kabupaten Bandung. Pasar Ciparai sekarang sedang diupayakan perizinannya sedemikian cepat untuk pengusaha, pengembang pasar agar bisa segera membangun pasar. Padahal masyarakat pedagang itu dibabat sebelum waktunya. Masih ada waktu dia sampai akhir 2025. Dan ini memang sudah dilaporkan ke HAM ya. Pak Dadang sekarang sedang cepat-cepat memberikan izin kepada pengusaha. Jadi dia jadi pahlawan pengusaha tuh. Penguasa jadi pahlawan pengusaha. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, lalu pedagang pasar teriak soal harga budak ya. Pak Dadang torek. Nggak ada tuh dibahas. Sekarang ini jam 9 tadi pagi Pak Dadang dipanggil sama DPR ya, dan dinas-dinas terkait, Disperindak dan lain-lain. Mungkin termasuk desa dan pengembang. Nah ini seyogiannya itu membahas soal keberatannya warga pedagang pasar. Bukan soal jualan izin ya. Ya aya naon Pak Dadang. Tanah gratis, pengembang ngebangun paling 4 juta semeter ya, terus dijual hampir 20 juta semeter, 18 juta 300. Apa nggak teriak, apa tengah jerit itu para pedagang? Kasihan Pak Dadang. Jadi kalau yang namanya jadi kepala daerah itu harusnya lebih mengasah hati nurani terhadap masyarakat, bukan nafsu untuk membantu pengusaha agar lebih cepat kaya. Salah ya. Maka di sinilah saya bilang skandal. Ini skandal antara pengusaha dengan penguasa. Penguasanya ya dagang izin, ingin cepat-cepat. Dia euforia ya, seperti bangga bahwa ini akan dipercepat izinnya dan akan segera dibangun. Nggak ngebahas tuh bahwa banyak pedagang pasar tertindas oleh harga yang begitu mahal. Nah juga Pak Deddy, jadi Pak Deddy jangan sampai seperti itu ya. Jadi di Jawa Barat ini lagi musim dagang izin. Ya, asal ada jalan untuk pasar dibabat, lalu lahannya dikasih ke pengusaha, izinnya diperdagangkan cepat-cepat. Ya, seperti Pak Dadang. Ya, tapi tidak membahas bagaimana kehidupan masyarakat pedagang pasar kemudian. Bagaimana kehidupan pasar nanti yang sudah sewa mahal atau jual mahal berdampak pada jualan pun lebih mahal. Budaya pasar tradisional harus dipertahankan. Jangan cuman ingin membangun sesuatu kemewahan, tapi menyengsarakan masyarakat kecil dan Anda membantunya untuk memiskinkan mereka. Karena esensinya kalian menjadi kepala daerah ini bukan untuk jualan izin. Ini ada izin, ini tidak ada izin. Kalian harus punya integritas terhadap rakyat. Kalian harus punya integritas terhadap negara. Jangan sampai diobral. Jangan sampai masyarakat Indonesia ke depan tidak punya cadangan lahan tanah karena sudah diobral oleh kalian kepada cukong-cukong. Bayangkan, anak cucu kalian juga nanti yang susah. Demikian, semoga ini didengar oleh semua, oleh Pak Zulkifli Hasan, oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jangan mau dibawa untuk sensasi-sensasian ya. Kalian orang berkelas yang harus lebih esensial daripada bikin sensasional ya. Assalamualaikum. Yang amanah, jujur, bekerja keras, malah dia hujat, dia bilang pencitraan. Bung, saya aja yang asli Minang bangga dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Rela masuk selokan, bergelimang lumpur, membersihkan sampah-sampah yang ada,
di dalam selokan demi untuk masyarakatnya, malah lu hujat. Astagfirullah. Jadi maunya lo seorang pemimpin itu maunya duduk-duduk aja di perkantoran gitu, sukanya memerintah aja. Salah lo, Bung. Seorang pemimpin yang baik itu memberi contoh, bukan sekedar memerintah aja. Ngerti nggak lo? Harusnya lo bangga mempunyai pemimpin seperti Kang Mulyadi ini. Bukan lo hujat, bukan lo bilang pencitraan. Saya aja yang asli Minang bangga melihatnya. Ngerti nggak lo? Saya trauma dengan modelan-modelan gubernur yang seperti ini. Jadi inget yang ini. Sama kan? Fix Kang Deddy Mulyadi ini mau nyapres 2029 karena metode yang digunakan sama, cara yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Pak Jokowi. Sama-sama masuk. Tapi bedanya Pak Jokowi masuk gorong-gorong, Kang Deddy Mulyadi masuk sungai kotor. Sudahlah, bisa ditebak kemana arahnya. Sekarang Kang Deddy lagi fase mencitrakan diri, membuat nama yang bagus, ya kan? Karena mumpung jadi gubernur. Soalnya langkah untuk menjadi capres itu gubernur dulu kebanyakan. Kalau Pak Jokowi sih sukses, ya kan? Kalau Kang Deddy ini nggak tahu ya ke depan sukses apa enggak. Apa seperti Pak Ganjar gagal? Karena Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama loh. Pak Ganjar bikin YouTube, subscribe-nya jutaan, bikin TikTok, followersnya jutaan, Instagram, followersnya juga jutaan, pencitraannya merakyat, dekat dengan rakyat, peduli, wong cilik segala macam. Kalau Kang Deddy ini gimana ya kira-kira ya? Akan dipilih oleh rakyat seperti Pak Jokowi apa gagal seperti Pak Ganjar ya? Tapi sejujurnya saya akui kalau Kang Deddy ini kinerjanya bagus, kepemimpinannya bagus, tegas. Pak Kang Deddy ini juga jujur, terus ya layaklah jadi pemimpin masa depan. Saya akui. Tapi yang saya tidak setuju sih cara pencitraannya ya. Kok masih ikut-ikutan yang lama? Apa nggak ada model yang baru? Upgrade gitu, Kang Deddy? Upgrade dong dengan cara-cara yang baru. Jangan ikut-ikutan masuk-masuk. Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy ini sih masuk. Rugi kita sebagai rakyat punya gubernur bukannya memberikan kebijakan. Rugi dan sebagai masyarakat Jawa Barat saya mah terugi, bos, terugi. Anu rugi mah seorang pemimpin duduk manis di kantor terus korupsi, tak eta anu ngarugikan masyarakat mah, Bang. Lebih baik seorang pemimpin ayeuna turun tangan ke lapangan jadi tahu permasalahan di masyarakat itu seperti kumaha. Nah, itu seorang pemimpin. Kalau sekarang seorang pemimpin diem terus di kantor, diem terus di kursi. Kalau korupsi buat apa? Berarti itu ngerugikan rakyat, Bang. Coba pikir, Bang. Jangan ngomong enak rugi jadi masyarakatnya. Abang nurugi, ruginya abang pernah dirugiin gitu. Bukan Deddy Mulyadi. Itu pernah kan, Bang? Coba dirugikan apa, Abang? Liur ya si abang, liur. Ini kaum tangkuraknya Pak Deddy Mulyadi ini marah. Tangkurak sia menete lo itu jelas pisan. Aktivis mana itu teh? Yang diberi beas menurutku. Deddy Mulyadi bukan Jokowi. Ya memang Pak Deddy Mulyadi itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah pernah jadi presiden, Kang Deddy Mulyadi masih ingin jadi presiden.
Pak Jokowi melakukan pencitraan di gorong-gorong, Pak Deddy Mulyadi melakukan pencitraan di Sungai Kotor. Walaupun beda, tapi sama-sama pencitraan. Ya nggak apa-apa sih pencitraan, toh pencitraan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sukses mengantarkan Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan kita juga harus lihat nanti gimana pencitraannya Kang Deddy, apakah sukses mengantarkan Kang Deddy menjadi presiden atau tidak. Kalau memang tahun 2029 Kang Deddy mau nyalon presiden, pasti berhadapan dengan para calon-calon yang memang suka pencitraan. Ada Pak Ganjar yang sudah jutaan followersnya, subscribe-nya. Ada juga Pak Anies yang memang pengikutnya banyak ya. Ya kita lihat lagi ke depan, Kang Deddy bisa nggak sukses seperti Pak Jokowi? Menurut kalian gimana? Kalau saya sih trauma ya sama yang masuk-masuk ya. Apalagi masuk ladang korupsi. Komen. Disclaimer. Maksud saya korupsi itu bukan Pak Jokowi dan Kang Deddy loh. Kalau Pak Jokowi nggak pernah korupsi, bersih. Kang Deddy juga nggak pernah korupsi, bersih. Kang Deddy itu pejabat yang baik, jujur, tulus, ya, merakyat. Bagus Kang Deddy. Sukses selalu Kang Deddy. Pak Jokowi juga sukses. Anaknya gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri. Sekarang izin setit videonya Bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu, urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh kasus minyak kita tuh yang masih basah nih, yang manipulasi takaran, itu yang dihujat mas seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama developer. Di hulu menjadi dunia fantasi, hiburan, rekreasi. Yang harusnya menjadi hutan yang rindang, yang rimbun, malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Tolonglah Pak, kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait kritikan atau sindiran seorang netizen ya, yang apapunnya ya. Ininya bapak tersebut yang sudah menyindir terus ya dari pemerintahan KDM atau Pak Kang Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Wah ini langsung jadi bulan-bulanan para netizen yang lain. Nah itu teman semuanya ya. Nah untuk teman semuanya gimana pendapatnya? Komennya di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.